Transportasi publik merupakan tulang punggung kehidupan kota. Di tengah meningkatnya populasi dan mobilitas warga, sistem transportasi yang terstruktur dan inklusif menjadi kebutuhan mendasar. Kota Palembang, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, terus terbenah dalam menyediakan moda transportasi publik yang memadai. Salah satu moda yang hingga kini tetap eksis di tengah gempuran modernisasi adalah angkutan kota atau angkot, khususnya yang beroperasi di kawasan Seberang Ulu. Sistem transportasi publik di Palembang mengalami berbagai fase perkembangan, dari era becak dan perahu ketek hingga munculnya bus kota, LRT, dan Transmusi. Salah satu pencapaian penting adalah hadirnya LRT Palembang yang diresmikan menjelang Asian Games tahun 2018. Palembang juga memiliki sistem BRT melalui armada Transmusi yang dibagi ke dalam beberapa koridor. Namun demikian, angkot tetap menjadi moda yang fleksibel dan mampu menjangkau area permukiman padat yang tidak dilalui oleh LRT atau BRT. Moda ini menjadi jembatan antara wilayah-wilayah pinggiran dengan pusat kota. Kawasan Seberang Ulu mencakup wilayah administratif seperti Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Kertapati, Pelaju, dan juga Jakabaring. Wilayah ini berpenduduk padat dan memiliki karakteristik urban yang dinamis. Banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal dan membutuhkan moda transportasi yang murah, fleksibel, dan tersedia kapan saja. Disinilah peran angkot begitu signifikan. Angkot di Seberang Ulu menjadi penghubung utama warga ke pasar tradisional, sekolah, tempat ibadah, hingga akses ke jembatan Ampera sebagai penghubung dua sisi kota. Banyak warga yang masih sangat mengandalkan angkot dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa trek angkot yang aktif di kawasan Seberang Ulu antara lain yaitu yang pertama trek Pelaju ke Pasar 16 Ilir, melintasi Jalan DI Panjaitan, Jalan Jenderal Aliani, dan Jalan Merdeka. Banyak digunakan oleh warga yang bekerja atau berdagang di pusat kota. Lalu yang kedua yaitu trek Ampera dan Tangga Buntung, melewati Jalan Merdeka, SMP 1, Jalan Ki Ronggo Wirosentiko, Jalan Ki Gede Ing Lautan, dan Terminal Tangga Buntung. Lalu yang ketiga, trek Tangga Takat dan 7 Ulu, melintasi Jalan KH Azhari dan Jalan Fakih Utsman. Dan keempat, trek Jakabaring dan Pelaju, melayani koneksi ke kawasan olahraga dan permukiman padat. Lalu yang terakhir yaitu trek Kertapati dan Ampera, melalui Jalan RE Marda Dinata menjadi akses utama dari stasiun Kertapati ke pusat kota. Warna-warna angkot seperti putih biru, hijau tua, dan orange membedakan trek satu sama lain. Namun sayangnya, informasi trek ini belum tersedia secara digital dan menyulitkan pengguna baru. Lalu juga ada beberapa terminal kecil dan titik pemberhentian penting di kawasan Seberang Ulu, yaitu pertama Terminal Pelaju, terminal utama untuk angkot dari dan menuju wilayah Pelaju. Lalu yang kedua ada Terminal Tangga Buntung,
sering digunakan oleh angkot dari arah seberang Ulu 2 dan Kertapati. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu halte Ampera, menjadi titik transit antara angkot dan LRT. Selain terminal resmi, banyak titik naik turun tidak resmi yang biasa digunakan oleh warga, seperti simpang pasar, dekat sekolah, dan perempatan besar. Hal ini menunjukkan minimnya pengaturan yang formal, namun sekaligus memperhatikan fleksibilitas sistem. Integrasi moda transportasi di Palembang masih dalam tahap awal. Upaya integrasi antara LRT, BRT Transmusi, dan angkot mulai dilakukan, seperti melalui halte integrasi di bawah jembatan Ampera. Tujuannya adalah mempermudah masyarakat untuk berpindah moda dengan satu titik pemberhentian. Namun, angkot masih berjalan dengan sistem konvensional, tanpa dukungan platform digital, seperti pembayaran masih menggunakan uang tunai, dan tidak ada jadwal keberangkatan yang tetap. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi. Pemerintah Kota Palembang perlu mendorong reformasi sistem angkot dengan langkah-langkah konkret seperti modernisasi armada dengan kendaraan yang ramah lingkungan, penataan ulang trek dan integrasi digital, pelatihan dan pembinaan sopir angkot, penyediaan insentif bagi koperasi angkot, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan transportasi publik. Melalui pendekatan inklusif dan partisipasif, transportasi publik di Palembang dapat tumbuh sebagai sistem yang adil, efisien, dan ramah lingkungan. Transportasi publik adalah cerminan peradaban kota. Keberadaan angkot di seberang Ulu bukan hanya soal kendaraan, tetapi tentang akses, keadilan sosial, dan berlanjutan. Meskipun menghadapi banyak tantangan, angkot tetap menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat. Dengan perhatian serius dan kolaborasi semua pihak, moda ini bisa berkembang dan menjadi bagian integral dari sistem transportasi modern yang menjangkau semua kalangan. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll